Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewat yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita ada informasi terbaru terkait Pilkada Jakarta yang akan segera kita hadapi bersama, baik kontestasinya, baik hajatannya. Ini hajatan teman-teman orang Betawi semuanya sebenarnya, dan juga warga yang tinggal di Jakarta. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian besar hidup kita ini dipengaruhi oleh keputusan politik, ya, oleh kebijakan penguasa lewat kekuasaan di sebuah negara. Jadi apapun yang kita jalani sehari-hari ini tidak lepas dari keputusan politik lewat kuasa negara. Dan kekuasaan, sobat sewot, ini dimulai dari partai, ya. Kekuasaan hanya bisa dimulai dari partai politik. Sementara Mas Anies Rashid Baswedan ini adalah sosok yang sangat fenomenal karena beliau tidak punya partai politik, tidak punya kendaraan sendiri gitu kan, tidak punya kendaraan pribadi berupa partai politik, tetapi semua partai politik melirik beliau karena memang Mas Anies sukses membawa Jakarta menjadi lebih baik. Nah, tetapi sobat sewot, ada partai yang udah usianya tuh 30 tahunan tapi nggak pernah ganti ketua. Nah, ini juga masyarakat memberi kritik saran yang cukup pedas gitu. Ini 30 tahun sebuah partai dan nggak pernah ganti ketua. Ini bukan dinasti, tetapi lebih daripada itu barangkali. Nah, kemudian ada juga yang baru bergabung dengan sebuah partai politik, ya. Katakan ada yang 2 hari jadi anggota gitu, langsung jadi ketua umum. Ini juga fenomena Indonesia yang sangat tidak normal gitu. Nah, ini tidak wajar. Baru 2 hari gabung menjadi anggota partai, langsung jadi ketua umum. Nah, makanya sobat sewot yang dirahmati Allah, ini ada pertanyaan yang agak-agak boleh dikatakan nyindir lah, nyindir penguasa, nyindir ketua partai politik yang hanya 2 hari jadi anggota, lalu langsung jadi ketuanya gitu. Nah, Indonesia ini baiknya tuh ya direstart dari mana? Apakah Indonesia baiknya direstart dari sistem politik, ya, partai politik, peraturan MD3 dan lain sebagainya, atau nanti kita Indonesia ini perlu direstart langsung dari masyarakat Indonesia yang bisa saja ogah-ogahan gitu, nggak bayar pajak gitu, karena kekuatan negara ini tergantung kepada pajak yang dibayar ya oleh masyarakat Indonesia. Kalau semuanya memboikot pajak ya, kalau semuanya nggak bayar pajak, maka secanggih apapun seorang presiden ini tentu akan sangat stres menghadapi dinamika stop pajak secara nasional. Nah, maka pertanyaan kembali kita ungkapkan bahwa Indonesia ini mau direstart dari mana? Kalau kejadiannya seperti yang kita sampaikan barusan, ada partai yang usianya udah 30 tahun lebih gitu, tetapi nggak pernah ganti ketua. Ada juga seseorang yang baru 2 hari jadi anggota partai langsung menjadi ketua umum partai. Ini dua hal berbeda, tetapi fenomenanya agak sama. Pertama, bahwa ada kekuatan di balik seseorang yang hanya 2 hari kemudian bisa langsung 2 hari jadi anggota, bisa langsung jadi ketua gitu. Ini fenomena yang sangat yang baru terjadi di 2024 ini. Nah, maka kita agak kebingungan juga mau restart dari mana gitu. Nah, nanti mohon teman-teman untuk bisa ngasih masukan saran di kolom komentar. Sebaiknya Indonesia ini direstart dari sebelah mana seperti itu. Nah, apalagi hari ini sistem demokrasi udah mulai mengacu udah mulai bukan bubar ya, tetapi mau dimodifikasi, luarnya sistem demokrasi tetapi dalamnya sistem dinasti gitu. Nah, ini luar dalam nggak sama ya. Di luar omongannya mau mensejahterakan warga masyarakat, di dalam ternyata ada rembuk tapera, ada rembuk soal
kenaikan beras, kenaikan semua bahan pokok. Nah, ini di luar dalam nggak sama. Jadi di depan media selalu umbar soal demokrasi sedang baik-baik saja, sistem demokrasi terus dijalankan dengan baik misalnya. Tetapi faktanya di belakang layar ya, di bilik istana misalnya, ini omongan yang di luar situ tadi nggak sejalan dengan apa yang kita harapkan semuanya. Maka sekali lagi Indonesia ini bakalan kita restart dari mana gitu, mau dimulai dari mana lagi kalau keberadaannya sudah seperti kondisinya seperti sekarang. Artinya Indonesia secara keseluruhan sudah tidak baik-baik saja. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oke, kita coba ingin membuka bocoran soal Mas Anies Rashid Baswedan yang pada hari ini mendapatkan dukungan, tambahan dukungan, bukan dari partai politik, karena partai politik yang sudah jelas mendeklarasikan Mas Anies Baswedan itu Partai Kebangkitan Bangsa ya, DPW DKI Jakarta. Kemudian yang kemarin juga sudah mengusulkan dari DPW ke DPP ada partai PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian juga ada PDI Perjuangan yang santer diberitakan ini juga akan mengusung Mas Anies Rashid Baswedan di Pilkada Serentak 2024, tepatnya di wilayah mantan ibu kota negara Indonesia, yaitu di DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Nah, ada warga di kota Tanjung Priok ini mendukung Mas Anies Rashid Baswedan untuk kembali memimpin Jakarta. Nah, untuk agar tidak penasaran, kita coba cek kebenaran hal tersebut, karena ini informasinya kita lengkapin dengan cuplikan video buat kalian semuanya. Semoga ini barokah dan ini menjadi semangat juang warga Jakarta untuk memenangkan Mas Anies Rashid Baswedan di pilkada atau pilgub ya, pemilihan gubernur Jakarta periode 2024-2029. Oke, berikut ini cuplikan buat kalian semuanya. Deklarasi warga kota Tanjung Priok dukung Anies Baswedan kembali menjadi gubernur Jakarta periode 2024-2029. Kami warga kota Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan ini menyatakan bahwa kami telah merasakan manfaat kiprah dan kinerja dari Bapak Anies Baswedan selama memimpin Jakarta periode 2017-2022 yang hingga saat ini hasil karya tersebut dalam bentuk penanganan infrastruktur jalan, transportasi publik, keamanan dan kenyamanan fasilitas umum, tata kelola lingkungan hidup, sarana dan prasarana, penunjang pendidikan anak sekolah, kesehatan masyarakat, maupun aspek kesejahteraan sosial lainnya. Dan kesan mendalam yang paling kami rasakan dan banggakan hingga saat ini, yakni keberpihakan Bapak Gubernur Anies Baswedan kepada warga Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Oleh karena itu, pada hari ini setelah kami laksanakan musyawarah kota Tanjung Priok yang terdiri. Oke, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah beberapa kejadian hari ini yang tentu satu membuat warga Jakarta semakin optimis bahwa Mas Anies tidak masyarakat lah, warga Jakarta tidak menunggu
rapat partai demi partai, tidak menunggu terbentuknya koalisi beberapa partai untuk mengusung beliau, tetapi masyarakat sudah mulai menunjukkan semangat juangnya, ya, semangat perubahan untuk Jakarta yang lebih baik. Jadi ini tegas ya, bukan kaleng-kaleng, bahwa beberapa perwakilan warga kota Tanjung Priok gitu di Jakarta ini sudah resmi mendukung Mas Anies Rashid Baswedan untuk mereka kasih amanah sebagai orang nomor wahid ya di Jakarta untuk memimpin Jakarta kembali menjadi sebuah kota yang bahagia warganya dan maju kotanya. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya jadi teringat sama Kaisang. Ya, beberapa waktu yang lalu Kaisang Pangarep ini apa namanya, melakukan belusukan gitu kan, salam-salaman dengan anak-anak kecil gitu. Kenapa? Ya, karena kalau salaman sama orang dewasa, orang dewasanya kagak mau salaman. Ini juga aneh gitu, karena kakaknya itu lahir dari Mahkamah Konstitusi ya, prematur. Kemudian juga kalau Kaisang ini jadi nyalon gitu, baik di posisi calon wakil gubernur Jakarta ataupun nanti barangkali PSI udah penuh keyakinan bakalan ngusung Kaisang sebagai calon gubernur Jakarta, tapi nggak mungkin rasa-rasanya. Ini Kaisang sepertinya nasibnya tuh akan di branding seperti Gibran ya, ada di posisi wakil. Nah, posisi wakil tentu ini sangat sensitif bagi warga Jakarta gitu. Mau posisi wakil, lebih-lebih posisi calon ya gubernur gitu, masyarakat Jakarta hari ini masih belum bisa menerima Kaisang sebagai calon wakil mereka gitu. Kenapa? Karena satu, Kaisang ini belum punya rekam jejak yang baik lah, belum punya apa namanya ya, belum punya empati politik terhadap warga Jakarta. Lalu nongol-nongol gitu kan, mau mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur misalnya. Maka yang ada di benak masyarakat adalah, wah ini akan mengulang sejarah Pilpres 2024 ya, meskipun masyarakat nggak milih ya, meskipun yang menang nanti Anies misalnya, tapi yang dilantik bukan Anies. Nah, ini bakalan kejadian. Begitu kira-kira tafsir sementara dari warga Jakarta. Nah, soal Kaisang adalah soal dinasti, kembali kepada soal dinasti. Kalau saja Jokowi tidak berkuasa hari ini, maka nggak mungkin gitu Mahkamah Agung mengubah aturan usia bagi calon wali kota, calon gubernur dan lain sebagainya. Nah, mumpung ya Jokowi masih bisa telepon sana sini, mumpung Jokowi masih bisa naikin pangkat seseorang, nurunin pangkat seseorang gitu kan, maka kemudian Mahkamah Agung tidak ada angin, tidak ada badai gitu, tahu-tahu mengubah arah kiblat demokrasi Indonesia yang berupa perubahan terhadap usia calon kepala daerah gitu, wali kota dan lain sebagainya. Nah, ini mau dibilang lucu, kita jangan ketawa Sobat Sewot, meskipun banyak sekali yang kemudian bilang bahwa Kaisang tidak ikut-ikutan soal itu. Memang begitu, memang iya gitu. Kaisang juga ngomong kemarin, nggak perlu dukungan Bapak untuk saya bisa nyalon sebagai wali kota, wakil gubernur dan lain sebagainya. Saya sudah ketua umum gitu. Emang iya, jadi nggak perlu izin, kan udah dikasih izin secara usia, udah dirobah tuh di Mahkamah Agung. Kemudian kalau soal izin gitu kan, sebagai calon langsung dari presiden kan, ini juga nanti akan memunculkan benih-benih cawe-cawe yang sudah dilakukan oleh Jokowi di Pilpres 2024. Maka sangat naif kalau kemudian nanti siapa si Kaisang ini tahu-tahu mencalonkan diri, udah tahu-tahu diterima aja oleh KPU DKI Jakarta sebagai calon misalnya. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, musibah yang terjadi di Indonesia hari ini juga harus kita kaitkan erat dengan diri kita gitu kan. Mungkin kita terlalu banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita terlalu berlumur dosa-dosa sehingga Allah Subhanahu wa taala
memberi pemimpin yang tidak selayaknya, memberi pemimpin yang zalim kepada kita, memberi atasan pemimpin, ya, presiden dan lain sebagainya, menteri-menteri yang saenake dhewe gitu kan. Memberi menteri yang hobinya apa namanya ya, makan uang rakyat misalnya, hobinya naikin pajak tetapi tidak bisa mensejahterakan masyarakat gitu. Nah, ini satu apa makna bahwa kita ini juga adalah bagian dari kerusakan bangsa ini gitu. Masyarakat kita ini kecanduan dengan money politik. Seandainya sejak tahun apa 2024 ini kita hindari, masyarakat bisa menolak gitu ketika ada money politik bertebaran di malam terakhir kampanye politik atau menjelang pencoblosan gitu, maka Indonesia ini sedikit demi sedikit akan kembali ke rel demokrasi yang sejati gitu. Bahwa presiden yang terpilih adalah presiden yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat. Tidak ada faktor bansos di belakangnya gitu. Tidak ada faktor money politik yang mengatur jumlah suara dan perolehan suara lainnya gitu. Nah, ini satu apa namanya? Satu hakikat yang harus kita kembali pikirkan secara lebih mendalam, bahwa dengan menyalahkan Jokowi sebagai presiden, bahwa dengan mendukung Gibran misalnya sebagai wakil presiden, ini tentu ada pahit manisnya. Pahitnya adalah bahwa barangkali ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat gitu. Kemarin mayoritas misalnya dimenangkan oleh paslon lain, tetapi ketika ada apa kalkulasi suara, rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, ada perubahan dan lain sebagainya. Ini sudah masuk angin semua. Mulai dari level terbawah masyarakat misalnya udah bisa nerima sogokan, nerima riswah gitu, menerima apa namanya money politik dan lain sebagainya. Maka kemudian di atasnya juga barang tentu dong ya, di tingkat ini, tingkat itu, hingga pada akhirnya di tingkat Mahkamah Konstitusi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bahwa suara rakyat itu sudah bukan lagi suara Tuhan gitu. Ya, jeritan rakyat bukan lagi jeritan yang berkesan gitu. Jadi meskipun masyarakat hari ini banyak yang menjerit segala macam, bagi pemerintah kan kemarin udah dikasih gitu. Sekarang waktunya mereka mengembalikan modal. Nah, ini akhirnya sistem demokrasi kita adalah sistem demokrasi yang hancur ya secara batin gitu, meskipun secara lahiriahnya kelihatan gagah, tenang, aman, damai pelaksanaannya. Tetapi secara batiniah sistem demokrasi kita ini bobrok sekali. Nah, butuh gubernur baru untuk Jakarta. Akan dimulai sistem di Jakarta kalau misalnya Anies Baswedan terpilih misalnya nantinya. Ini akan ada perubahan yang signifikan sehingga nanti bisa ditularkan ke daerah-daerah lain ketika Pilpres 2029. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan kita tetap ada di pejuang perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.